Mbak, parkir Mbak. Loh, kok parkir Mbak? Iya, di sini emang parkir, bayar. Saya biasa di sini nggak ada parkir loh Mbak. Saya biasanya selalu parkir di sini Mbak. Loh, kan ini, 10.000. kan ini kawasan bebas parkir. Ini kawasan saya Mbak. 10.000? Iya. Kok kayak gitu Mbaknya nggak didorongin saya? Tapi emang di sini harus Mbak, kayak gitu nggak Mbak. boleh kayak gitu loh Mbak, saya viralin ya kayak Loh, gitu. apa sih viral-viral? Kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu loh Mbak. Apa sih? Kan parkiran biasa 2.000 loh. 10.000 kalau di sini Mbak, nggak bisa kayak gitu, harus bayar. Ya nggak mau tahu lah saya aja Loh. mau ini. Loh, cepet lah Mbak. Nggak boleh. Gini aja kita selesai di kantor polisi ya Mbak. Ya udahlah. Ya, ayo sama saya. Udah lah, Mbak. Seorang juru parkir di Jalan Kencana, Kota Batam diamankan polisi pada Sabtu, tanggal 6 Desember 2025. Usai aksinya memungut tarif parkir Rp10.000 kepada pengunjung viral di media sosial. Peristiwa ini menjadi sorotan publik lantaran disebut pungutan liar. Pelaku berinisial S, 25 tahun, warga Kecamatan Ciptapuri, Batu Aji, Kota Batam. Ia diketahui melakukan pungutan liar kepada para pengunjung. Nah, dari video berita tadi bisa kita lihat salah satu praktik yang disebut pungutan liar ataupun pungli. Secara sederhana, pungli adalah suatu tindakan menerima atau meminta suatu uang, barang, ataupun imbalan tertentu di luar aturan yang berlaku. Nah, pungli ini nggak cuma terjadi di satu tempat aja loh, bisa terjadi di jalanan, perusahaan, lingkungan kerja, bahkan birokrasi hingga pemerintahan. Nah, teman-teman tahu nggak penyebab dan dampak pungutan liar itu apa? Pertama, penyebab pungli yaitu penyalahgunaan wewenang di mana oknum memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Kedua, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang sehingga pungli sulit dikendalikan. Ketiga, rendahnya integritas dan moral yang membuat pelaku mengabaikan nilai kejujuran. Keempat, prosedur pelayanan yang rumit sehingga masyarakat terdorong memberi uang agar urusan cepat selesai. Kelima, kurangnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap pungli sebagai hal wajar. Kedua, dampak pungli yaitu pertama, merugikan masyarakat, terutama dari segi ekonomi. Kedua, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat. Ketiga, menghambat pembangunan karena dana tidak digunakan sebagaimana mestinya. Keempat, menciptakan ketidakadilan sebab hanya orang yang mampu bayar yang dilayani dengan cepat. Kelima, merusak moral dan budaya hukum sehingga pelanggaran dianggap hal yang biasa. Nah, kalian udah tahu kan penyebab dan dampak dari pungli? Meskipun istilah pungli tidak terdapat secara langsung dalam KUHP, pungli dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan yang terdapat dalam pasal 368 KUHP, penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 423 KUHP, penerimaan hadiah yang dilarang dalam pasal 418 KUHP, serta penggelapan dana dalam pasal 415 KUHP. Jadi, meskipun pungli tidak terdapat secara langsung, tetapi pungli dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dipenjara. Nah, seperti contoh video di awal, yaitu tarif biaya parkir yang tidak sesuai, serta tidak adanya bukti resmi seperti karcis parkir. Ada 3 cara pemberantasan pungli di area pasar, yaitu yang pertama pencegahan dengan transparansi biaya dan prosedur dengan menempelkan SOP yang resmi, tarif dan prosedur yang resmi, serta perizinan yang jelas di area pasar. Yang kedua, penindakan, yaitu pembentukan satuan tugas sapu bersih pungli di area pasar atau yang bisa kita sebut dengan Satgas Saber Pungli. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat dengan menerapkan budaya malu di mana pedagang maupun masyarakat menolak pemberian ataupun menerima pungli tersebut. Nah, teman-teman dapat melaporkan pungli tersebut melalui 3 cara, yaitu website, call center, dan SMS. Untuk website yaitu satgaspungli.co.id, dan untuk SMS 1193, dan untuk call center yaitu 193.